Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, para ustadzat, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, nenek-nenek, kakek-kakek, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan tinggal 27 hari lagi. 27 hari kok tinggal. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah berupa kemampuan agar ikhlas dalam ibadah bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Karena Ramadan ini menjadi tidak berarti apa-apa manakala kita tidak ikhlas di dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih Masjid JIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keikhlasan kita dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah dalam bulan Ramadan kira-kira apa saja Pak Bu? Saum, apalagi? Tarawih, apalagi? Tilawatul Quran, terus? Ya, sedekah, lalu apalagi? Ada satu yang kadang-kadang orang lupa, kerja. Kerja ini adalah ibadah. Berbisnis adalah ibadah. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa. Ibadah di bulan Ramadan apa? Saum, sholat tarawih, apalagi sedekah, baca Al-Quran, dianggapnya kerja, berbisnis, bukan beribadah. Justru inilah ibadah yang bisa jadi banyak menimbulkan manfaat kepada banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Bayangkan kalau kita siang hari tidak bekerja, maka apa manfaat yang kita bisa berikan kepada umat manusia? Jadi bekerja adalah ibadah. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita ikhlas di dalam beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, baik ibadah yang langsung, yang murni kepada Allah, maupun ibadah melalui sesama manusia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan kali ini yang singkat ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana tips-tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak rugi hidup kita. Di dalam hadis beliau bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang memperoleh sesuai dengan yang dia niatkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah melanjutkan hadis tersebut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Yang artinya barang siapa orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, ia memperoleh pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Mas, ente hijrah ke Yathrib emang mau ngapain sih? Oh, saya ini kan petani. Petani di Mekah ini makin panas. Di Mekah ini gersang maksudnya begitu ya. Kalau saya petani di Mekah, bakalan ekonomi saya bakal hancur. Ini Madinah kelihatannya lebih subur daripada Mekah. Kalau gitu saya hijrah ke Madinah deh. Dia hijrah karena dunia, bukan karena Allah. Ada lagi, Mas, ente hijrah mau ngapain, Mas? Gimana ya, abis kekasih yang kucintai dia hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Kalau aku tidak ikut hijrah, bisa-bisa kekasihku direbut oleh orang lain. Oke lah kalau begitu, saya hijrah juga. Nah begitu ya. Ini sebenarnya bukan hijrah nih, ngintilin kekasihnya kalau bahasa Betawinya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrah karena dunia, hijrah karena wanita, jaraknya sama, tantangannya sama, susahnya sama. Di mata Allah sama nggak? Beda. Apa yang membedakan? Niat. Nah oleh karena itu, kalau kita mau puasa sebelumnya kita lakukan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri dan lain sebagainya. Kalau kita mau sholat kita niat dulu. Ada yang pakai usolli dijaharkan, ada yang niat di dalam kolbu, Allahu Akbar, aku niat nih sholat ini sholat taraweh. Nah jadi di awal itu niat. Kadang-kadang orang kerja lupa niat, maka bisa jadi sama-sama manajer, gaji sama, fasilitas sama, tapi di mata Allah berbeda tergantung niatnya. Sama-sama dagang baju, di mata Allah beda karena apa? Beda niatnya. Sama-sama dagang bukaan puasa, tetapi di mata Allah bisa berbeda tergantung niatnya. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari sebelum kita bekerja cek and recheck lagi apa niat kita dalam bekerja. Kalau kita niat kita dalam bekerja tidak untuk Allah, pekerjaan kita mubazir. Mengapa mubazir? Bisnis kita mubazir. Kenapa? Karena kalau besok kita meninggal, kita tidak bisa membawa apa-apa dari pekerjaan kita. Naudzubillah min dzalik. Saya mau tanya di sini, siapa yang menjamin masih hidup sampai besok? Ada nggak yang bisa menjamin? Nggak ada ya. Kita nggak ngerti. Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan pekerjaan kita sebagai pekerjaan yang membangun akhirat. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah, fima atakallah, yang Allah berikan kepadamu, carilah anugerah, carilah kebahagiaan, ad-darul akhirah, berupa kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kadang-kadang orang mengartikan ayat ini, mas, ente iktikaf, ente baca Quran, ente zikir, ente qiyamul lail, boleh, tapi jangan sampai pagi. Karena apa? Ingat, besok kamu juga harus cari bagianmu di dunia. Nah, banyak yang mengartikan seperti itu. Seakan-akan mencari akhirat, mencari kebahagiaan akhirat itu di masjid,
di tempat dagang, di pasar, di kantor, itulah mencari dunia. Yang saya tanya, hidup kita bagi insan korporat lebih lama mana, di kantor atau di masjid? Di kantor. Subuh kalau jamaah paling setengah jam, zuhur di kantor 15 menit, asar 15 menit, maghrib setengah jam lagi, isya setengah jam, baru 2 jam. Ini kalau jamaah dan plus zikir, 2 jam. Di kantor berapa jam? Orang Jakarta berangkat jam 6, pulang jam 6 saja itu udah bagus. Karena Jakarta di mana-mana macet. Kalau nggak macet bid'ah, nggak ada contohnya. Jam 6 orang Jakarta pulang, bagus. Alhamdulillah. Jadi 2 jam membangun akhirat, 10 jam tidak membangun akhirat. Inilah kerja yang mubadzir. Inilah kerja yang gagal total. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 pengusaha pakaian. Pengusaha pakaian pertama, dia ketika berbisnis pakaian, yuk kita joinan bisnis pakaian. Terus gimana modalnya? Modalnya kita berdua. Lalu tempatnya di mana kira-kira? Oh, tempatnya ya nggak usah jauh-jauh lah, di pasar dekat Pasar Koja ini. Oke lah kalau begitu. Kalau Pasar Koja setting price, kita tetapkan harga, kebijakan harganya otomatis agak-agak menengah ke bawah lah. Oke. Lalu apa diferensiasi yang membuat produk kita beda dengan yang lain? Diferensiasinya begini. Lalu proyeksi keuntungan bagaimana? Begini dan lain sebagainya. Semua sudah dipikirkan. Satu yang belum diset yaitu niat. Apa niat Anda membangun bisnis pakaian? Ternyata dia lupa. Tetapi pengusaha yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini masih banyak orang-orang yang ingin pakai hijab tapi mereka mahal, mereka nggak kuat. Oke lah kalau begitu, aku bisnisnya hijab yang harganya agak murah, biar terjangkau oleh mereka, biar mereka pada menutup aurat ya Allah. Seperti itu. Lalu yang harganya agak tinggi, ya Allah, banyak orang-orang kelas elit nggak mau pakai hijab kalau hijabnya murah. Mereka ingin yang bagus-bagus. Aku layani, aku mudahkan mereka, aku tolong mereka ya Allah. Pas 2 orang ini dihisab di akhirat, pedagang yang pertama ditanya, sini loh, hisab dulu, hisab, gitu ya. Pas diklik, kamu pahalanya nggak ada apa-apanya, begitu kan. Lalu pedagang yang kedua, coba kamu sini. Pas dihisab, malaikat kaget, kok kamu pahalanya bisa segini banyak? Iya. Kamu kan kerjaannya cuma dagang pakaian kan? Iya. Kok kamu pahalanya bisa begini banyak? Iya, dulu waktu saya dagang pakaian, saat sholat taraweh saya ikut berjamaah di masjid JIC. Lalu saat itu ada ceramah, niatnya harus benar. Saya settinglah niat saya. Maka saya niat dagang pakaian ini untuk nolong orang. Saya niat dagang pakaian ini untuk memudahkan orang menutup auratnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Oh begitu. Apa kata malaikat? Oke lah kalau begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sama dagangnya di mata Allah berbeda, sama pekerjaannya di mata Allah bisa berbeda. Apa yang membedakan? Niat. Maka Imam Abu Dawud menganggap hadis tadi itulah hadis separuh agama. Salah dalam niat, sudah salah dalam arah. Pesawat terbang, rencananya mau kemana? Mau ke Tegal. Pas mau ke Tegal, lalu arahnya belok. Oh, sampai-sampai di Kalimantan. Nggak bisa, niatnya udah salah. Maka kita tidak memperoleh pahala yang banyak dari pekerjaan itu. Tapi kalau niatnya sudah benar, tinggal teknisnya berdusta atau tidak. Bener apa enggak nih ngomongnya nih? Kalau benar maka dia mendapatkan 100%. Amin ya robbal alamin. Inilah tips bagaimana mengakhiratkan dunia. Kenapa? Karena kerja adalah ibadah, karena bisnis adalah ibadah. Jadikan setiap langkah kita adalah langkah yang membangun akhirat. Inilah bukan sekedar seimbang dunia dan akhirat, mengakhiratkan dunia. Betapa banyak hadis dan ayat-ayat yang menyatakan ketika kita berbuat untuk akhirat,
pasti dunia akan ikut. Orang tua kita bilang apa? Kalau kita nanam padi, pasti tumbuh juga rumput. Kalau kita nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Kalau kita hijrah hanya dunia, kita tidak dapat akhirat. Kalau kita dagang kerja hanya dunia, kita tidak dapat akhirat. Tapi ketika kita kerja untuk akhirat, membangun akhirat, kita akan dapat dunia. Nah, surat Al-Qasas ayat 77 tadi maksudnya adalah bekerjalah dengan niat mencari ridha Allah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, dengan cara menolong hamba-hamba Allah, dengan cara menolong makhluk-makhluk Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Mentang-mentang kerjanya ikhlas, pas digaji awal bulan, nih kamu dapat gaji, ini insentifnya. No, saya kerja ikhlas, saya nggak perlu gaji. Nah, ini yang tidak sesuai Al-Qasas ayat 77. Mentang-mentang kerja bisnisnya ikhlas nolong orang, dia tidak mengambil keuntungan. Ini yang lupa bagiannya akan dunia. Carilah bagianmu di akhirat. Di mana? Di tempat kerja juga, di tempat bisnis juga. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan profitabilitas. Jangan lupakan tingkat keuntungan. Kenapa? Dengan keuntungan kita bisa meningkatkan taraf hidup. Dengan keuntungan kita bisa membuka cabang. Buka cabang kita bisa merekrut orang-orang baru, mempekerjakan orang baru, memberi makan orang baru, mendidik anak-anaknya orang-orang baru itu. Kemuliaan terus. Jadi kalau ikhlas bukan berarti tidak untung. Ikhlas bukan berarti tidak ada uangnya. Siapa yang membangun akhirat, dia juga dapat dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan keikhlasan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita nyesel dulu waktu di dunia puluhan tahun bisnis, niatnya bukan untuk Allah, pas di akhirat miskin. Naudzubillah min dzalik. Mari kita gunakan porsi waktu kita yang terbesar, yaitu untuk kerja, berbisnis atau aktivitas apapun di siang hari. Jangan lupa niatkan untuk meningkatkan kebermanfaatan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah, sehingga dengan ikhlas ini kita dapat menikmati hidup di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Lengkapnya silakan tonton tanggal 15 hari Senin pagi sebelum subuh di TV. Begitu ya, di acara Inspirasi Ramadan Metro TV. Nah, demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.